Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Jadi ketika kita melakukan penambahan gambar pada paper atau karya ilmiah kita, yang harus kita pastikan adalah gambar tersebut bisa dipahami dengan baik oleh yang membaca. Biasanya untuk tulisan, ukuran tulisan itu oke lah. Kita ikut aturan gitu. Tapi kadang-kadang tulisan pada gambar itu yang lolos-lolos gitu ya. Itu yang biasanya jadi kita mengasih untuk paper bahasa Inggris kita kasih gambar dengan tulisan bahasa Indonesia, atau kita kasih tulisan yang terlalu kecil, atau atau kita pakai yang sebenarnya susah terbaca gitu. Maksudnya susah terbaca seperti apa? Nah, misalkan kayak gini gitu ya. Untuk grafik kita gambar pakai Excel. Satu tabel warna kuning, satu chart warna kuning, satu chart warna merah, atau kita menggunakan grafik dengan pointer warna merah dan warna kuning. Kalau misalkan di paper kita, itu kita publikasi, maka kita bisa bilang, atau mungkin kita bilang bahwa untuk grafik bisa melihat chart dengan warna merah, dan bisa untuk yang satunya bisa melihat chart dengan warna kuning. Tapi kalau kita print itu dengan warna hitam putih atau dibaca orang dengan buta warna, maka itu akan tidak terbaca gitu ya. Dan selalu ada kemungkinan seperti itu gitu. Karena biasanya untuk ngeprint paper-paper kayak gitu kita ngeprint hitam putih aja. Karena itu biasanya selain menggunakan indikator warna, kita juga bisa menggunakan indikator bentuk. Kalau di Microsoft Excel untuk chartnya, untuk titik datanya bisa kita modifikasi agar menggunakan bentuk segitiga, kotak, atau lingkaran seperti itu. Biar lebih jelas apa yang kita bahas mengacu pada grafik yang mana, meskipun nanti papernya di print dengan kondisi hitam putih. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk publikasi ilmiah sampai saat sini, Taufik? Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan itu gimana? Atau enggak? Belum, Pak. Oh, belum. Ya sudah. Oke, baik. Kalau gitu mari kita lanjutkan terkait penulis dan etika urutan untuk penulis gitu ya. Jadi untuk paper itu biasanya ada beberapa penulis. Urutannya itu ada artinya apa? Enggak ada gitu ya. Penulis pertama itu biasanya adalah pelaksana penelitian secara langsung dan penulis utama yang melakukan penulisan untuk laporan dan publikasi. Jadi yang paling ngerti soal publikasinya itu tempatnya yang paling dulu, paling depan, paling kiri atas seperti itu. Ada tempat untuk penulis kedua dan ketiga. Itu biasanya berisi tentang pembantu pelaksana penelitian. Jadi kalau misalkan Taufik dibantu oleh, anggaplah pelaksana penelitian keduanya adalah Novian, ya udah Novian penulis kedua. Bisa juga penulis kedua dan ketiga itu diisi oleh supervisor, pengarah, dan pembina. Misalkan dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, itu tempatnya di penulis kedua dan ketiga itu juga bisa. Kalau misalkan memang bisa sampai 4, kalau misalkan memang perlu ada stakeholder utama, misalkan dosen dari agribisnis gitu ya, ya udah itu boleh dimasukkan di penulis keempat atau ketiga tergantung silakan. Tapi biasanya untuk penulis itu nggak terlalu banyak, maksimal tuh 4. Kalau lebih dari 5 itu biasanya jurnal banget lah, itu udah panjang banget penelitiannya dan memang bertahun-tahun dilaksanakannya. Tapi kalau penelitian selama setengah tahun atau setahun aja, ya 4 itu sudah banyak. Kalau misalkan memang ada orang lain yang berjasa di dalam penulisan paper, seperti penerjemah ke bahasa Inggris, narasumber untuk wawancara, mungkin kalian dibantu oleh kenalan atau teman kalian waktu kalian penelitian, itu tidak boleh disertakan. Jadi yang boleh disertakan di dalam penulis dan etika urutan penulis ini adalah yang memang terlibat di dalam penelitian saja, secara saintifik, secara ilmiah seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita bicara tentang abstrak. Nah, abstrak ini kemarin kita sudah sempat bahas sedikit ya di dalam penulisan publikasi. Abstrak itu sangat penting gitu ya, karena kualitas publikasi itu bisa dinilai dari kualitas abstraknya. Kalau kita mau melakukan studi penelitian, studi ilmiah gitu ya, studi daftar pustaka atau studi literatur, kita selalu baca abstrak terlebih dahulu. Abstraknya nggak jelas, bisa dipastikan isi penelitiannya nggak jelas. Kalau kita mau menulis abstrak, perhatikan batasan kata yang diizinkan. Biasanya cuma 500 kata. Ada yang bisa sampai 1000 kata. Itu kalau jurnal panjang memang. Biasanya 200 sampai 500 kata. Gunakan fitur word count ya pada Microsoft Word. Kalau misalkan kita ngeblok satu paragraf, 2 paragraf, itu bisa terlihat ada berapa jumlah kata pada paragraf yang kita blok tersebut. Apa isi abstrak? Abstrak itu, saya mengulang materi kuliah sebelumnya, isinya adalah penelitian secara keseluruhan ya. Mencakup latar belakang, permasalahan, penelitian sebelumnya,
metodologi yang digunakan, desain sistem implementasi dan hasil pengujiannya seperti apa kesimpulannya, kalau ada saran juga dicantumkan di abstrak. Jangan lupa di akhir abstrak kita sertakan keyword kata kunci yang bisa mencakup 5 kata maksimal, baik itu kata tunggal maupun kata majemuk gitu ya, satu frase. Untuk abstrak ada yang mau ditanyakan? Kemarin sudah sempat kita bahas, tapi mungkin ada yang lupa ditanyakan mungkin. Kalau abstrak, Pak, kayak rangkumannya ya, Pak. Benar. Abstrak. Seperti rangkuman. Abstrak, Pak. Benar. Jadi hasil kalau penelitian. kita baca abstrak, jadi kita udah paham isinya gitu, Pak. Benar. Jadi nggak pakai spoiler ya, semuanya taruh di depan kalau abstrak. Kalau misalkan sinopsis buku, bagian pentingnya intinya sinopsis itu kita mengajak pembaca penasaran. Tapi kalau abstrak, dengan membaca singkat pun kita udah tahu bahwa oh ini paper yang perlu kita baca. Seperti itu. Jadi Kalau nggak perlu. buat gambar, Pak, jadi bikin simpel gitu, Pak ya, biar yang bacanya ngerti ya, Pak. Gimana gambar? Buat gambar, masukin gambar, Pak. Masukin gambar di mana? Bikin gambarnya gitu, Pak. Kalau di abstrak itu tidak ada gambar. Enggak, yang tadi, Pak. Yang tadi, iya, dibikin sederhana, harus dibikin sederhana. Biar terbaca, biar langsung bisa dipahami. Seperti itu, benar. Ya, Pak. Oke, good. Thank you, Taufik. Nah, ini kita langsung membahas ke bagian akhir ya, karena pada dasarnya kita lakukan publikasi itu setelah kita selesai melakukan penelitian, berarti kesimpulannya juga udah kita dapatkan. Untuk publikasi ini kita perlu tambahkan peluang penelitian selanjutnya, atau kalau menggunakan bahasa Inggris future research, penelitian di masa depan. Apa yang dibahas di situ? Yang kita bahas adalah peluang penelitian yang memang ada di luar lingkup penelitian kita ya, bisa mengacu kepada roadmap atau peta jalan penelitian secara besar, dan kita bisa mengambil itu dari kekurangan atau kelemahan penelitian. Setelah kita analisis hasil pengujian dari penelitian kita ada kurang-kurangnya, ya itu yang kita tulis di situ. Gunanya apa? Gunanya ya jadi ini menunjukkan kerendahan hati kita ya. Kita cukup objektif untuk mengakui bahwa penelitian kita tidak sempurna, ada kekurangannya di sini. Jadi kalau misalkan ada yang mau melanjutkan, silakan dilanjutkan dari bagian ini. Nah, seperti itu. Tujuan kita memberikan inspirasi atau kontribusi kepada peneliti selanjutnya. Kalau misalkan nanti juniornya Taufik, ada yang mau melanjutkan penelitian Taufik, mereka tahu harus melanjutin di mana, kurang-kurangnya apa, sudah dikasih tahu dengan mudah. Jadi nggak perlu baca sampai ribut-ribut lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagian terakhir dari kuliah hari ini. Kita akan membahas tentang presentasi penelitian. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan barusan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Untuk presentasi penelitian ini berlaku tidak hanya ketika kita melakukan publikasi ya. Kalau kalian nulis proposal, kemudian proposal itu perlu kalian presentasikan, sebenarnya aturan-aturan yang ada yang saya sampaikan di bab ini juga bisa diimplementasikan. Intinya berlaku secara umum. Nah, jadi untuk presentasi penelitian ini tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah agar kita bisa menyampaikan isi yang ingin kita sampaikan kepada penguji ataupun stakeholder yang memang kita perlu dapatkan persetujuannya. Baik itu A, untuk mendapatkan dana penelitian, atau B, untuk menyatakan bahwa penelitian telah selesai dengan baik, atau C, bahwa penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah secara luas. Seperti itu. Jadi kita harus memberikan presentasi penelitian. Kalau kita disuruh presentasi, kemudian kita harus mengubah naskah laporan atau publikasi kita atau proposal kita ke dalam presentasi, maka ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu waktu presentasi yang diberikan buat kita itu berapa lama gitu ya. Karena waktu dari presentasi itu menentukan panjang slide presentasi. Untuk aturan secara sederhananya, 1 menit itu bisa diekivalensikan dengan 1 slide. Jadi kalau misalkan kalian dikasih waktu presentasi 15 menit, kurang lebih kalian perlu membuat 15 slide. Setiap orang bisa beda-beda, silakan disesuaikan dengan kemampuan kalian atau pengalaman kalian dalam melakukan presentasi. Lebih banyak kalian melakukan presentasi dengan di waktu, lebih bagus kalian bisa memahami kemampuan kalian untuk melakukan presentasi juga. Tantangan utamanya apa? Tantangan utama ini adalah kita harus pertama mengalokasikan penelitian laporan ataupun proposal ya ke dalam jumlah slide yang ditentukan. Dan kemudian kita juga harus menyesuaikan waktu membaca per slide. Siapa tahu slide kita
5 gitu. Tapi kita baca satu slide masing-masing 5 menit, setengah jam habis itu ya. Seperti itu. Oke. Nah, hal-hal yang perlu dihindari apa? Yang pertama, terlalu banyak teks pada presentasi kita ya, bikin capek yang ngebaca. Itu kalian cuma copy paste dari laporan atau dari proposal, kemudian kalian masukkan langsung ke dalam PowerPoint. Itu contoh malas dan jangan dicontoh. Ingat, PowerPoint itu sama seperti presentasi saya hari ini ya, poin-poin saja. PowerPoint bukan power paragraf. Apalagi power cerita bersambung. Nah, jangan ya, karena kita harus bikin PowerPoint untuk presentasi. Nah, apa yang bikin presentasi kita itu lancar? Kalian harus menguasai gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita terlalu nervous, itu efeknya dua. Antara kita jadi nggak lancar dalam menyampaikan, terbata-bata, jadi pelan, banyak itu ngabisin waktu 5 menit sendiri gitu ya. Atau bahkan kita pengen cepet-cepet selesai, jadi terlalu cepat dalam penyampaian. ABC, 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 ya next. ABC, 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 ya next. Yang dengerin pusing juga ya kalau kayak gitu. Nggak sukses juga itu berarti. Karena kalian tidak memberikan waktu bagi penonton presentasi kalian untuk memahami kalian itu sebenarnya menyampaikan apa gitu. Nah, terus yang terakhir, meskipun memang presentasi itu dibikin semenarik mungkin, tapi jangan terlalu menarik lah ya, sampai yang penonton presentasi kalian itu jadi pusing gitu. Apakah kalian menggunakan latar belakang warna-warni, ada gambar warna-warni di atas latar belakang warna-warni, habis itu gambarnya dibikin animasi. Aduh, udah jangan ya. Kalau udah kayak seperti itu bikin pusing, nilai kalian pasti jelek. Karena nanti penonton itu karena animasi berlebihan atau warna-warni berlebihan dalam satu slide itu akan membuat penonton itu berusaha memahami ini sebenarnya apa sih yang ditulis. Padahal PowerPoint itu adalah alat bantu saja. Alat bantu saja. Utamanya adalah kemampuan kita gitu. Apa yang kita kuasai. PowerPoint-nya itu yang kita tampilkan di layar itulah poin-poin yang memang membantu kita, mengingatkan kita hal-hal penting apa saja yang perlu kita sampaikan. Intinya di kita, di presenternya, bukan di slide-nya. Ingat, seperti itu. Nah, karena itu ini adalah petunjuk alokasi waktu publikasi ya ke dalam slide. Alokasi publikasi itu juga pembobotannya seperti apa. Nah, coba hitung persentase atau tingkat kepentingan bagian penelitian. Misalkan kalian punya buku skripsi ya, nanti ada 20 halaman buku skripsi. Coba dilihat masing-masing babnya, ada berapa halaman. Misalkan untuk bagian pendahuluan itu ada 2 halaman. Oke, berarti maksimum 10%. Untuk dasar teori 4 halaman. Oke, itu 20%. Desain dan implementasi dan juga hasil dan analisis masing-masing 6 halaman ya, masing-masing 30%. Untuk kesimpulan dan saran ada 2 halaman, berarti 10%. 10% dari mana? Dari 20 halaman tadi yang sudah disebutkan di atas. Tujuannya apa dibikin persen-persen ini? Tujuannya ketika kalian mengkonversi masing-masing bab ini ke dalam jumlah slide itu seimbang. Jadi kalau misalkan di pendahuluan kita tahu dia 10% ya dan jumlah slide kita 15, maka 10% dari 15 pendahuluan itu panjangnya hanya 1 atau 2 slide saja. Untuk dasar teori yang tadi kita tahu di atas dia 20%, coba dikalikan 15 maka dia maksimal 3 slide saja. Begitu seterusnya. Sehingga untuk 15 slide atau lebih mungkin 16 slide bisa, pembagian persentasenya itu seimbang dengan jumlah halaman pada buku skripsi yang sudah kalian tulis atau laporan penelitian yang sudah kalian tulis. Jangan sampai misalkan untuk dasar teori itu di buku lebih pendek daripada desain dan implementasi, tapi ketika kalian presentasikan dasar teorinya malah yang lebih banyak daripada desain dan implementasinya, itu nilainya buruk. Teknik presentasinya kurang baik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Baik, untuk kuliah hari ini sudah saya upload bahannya. Untuk PPT-nya bisa dipelajari di LMS. Nanti untuk presentasinya akan saya upload di YouTube, jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut. Untuk UAS minggu depan, saya ulangi untuk UAS minggu depan itu adalah menulis proposal penelitian, formatnya akan saya berikan. Nanti untuk penjelasannya seperti apa akan saya sampaikan di kuliah kita terakhir di minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya hari kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ini yang lain pada gak bisa datang kemana dan gimana. Sudah. Semoga bisa belajar sendiri. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Bukan cuma untuk kuliah ini aja ya, tapi semoga sampai ke depannya juga
bisa jadi bahan kita untuk berpikir secara sistematis dan terorganisir, terutama dalam hal melakukan dokumentasi. Seperti itu. Saya hari kuliah hari ini semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Taufik.